Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Fadila dari kelas dari 2J dengan UKM 2578 dosen 14. Di sini saya akan mendokumentasikan modul dari matkul Jarkom, yaitu modul kelima, yaitu tentang number system. Nah, di modul 5 ini ada dua bagian. Yang pertama binary number system, dan kedua itu hexadecimal number system. Nah, yang pertama tuh di sini ada binary number system, yaitu biner lah, bilangan biner. Nah, pertama tuh alamat biner dan IPv4. Di mana IPv4 ini bermula, IPv4 itu dimulainya sebagai biner, yaitu serangkaian angka 1 dan 0, di mana ini 1 0 ini sulit dikelola sehingga administrator jaringan itu harus mengkonversi ke barisan ke desimal, yaitu dari 0 ke 9 barisan desimal itu. Nah, penting itu bagi kita memahami sistem binar karena host, shapper, dan perangkat jaringan itu menggunakan pengalamatan binar secara spesifik. Karena mereka itu menggunakan alamat IPv4 binar seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk saling mengidentifikasi. Nah, ini alamat IPv4 itu menggunakan aslinya binar, tapi supaya kita bisa membacanya, jadi diubah menjadi bilangan desimal supaya kita enak membacanya. Nah, setiap satu oktet itu yang dibagi-bagi jadi 4 itu ada titik 3 itu 1 2 3 itu, tiap oktetnya itu yang bukan titiknya, yang angkanya itu ada 4 oktet. Nah, tiap oktet itu ada 8 baris biner. Ini 8, ini 8, ini 8. Nah, oktetnya yang titik ini prefiknya. Nah, setiap alamat terdiri dari serangkaian 32 bit. Nah, dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Nah, tadi itu setiap oktet berisi 8 bit atau 1 byte. Nah, yang dipisahkan oleh titik. Nah, misalnya PC1 pada gambar itu diberi alamat IPv4 ini 110000 atau 10101010101010 atau dan titik 00001010. Nah, alamat gateway defaultnya itu alamat antarmuka gigabit Ethernet R1 atau router 1111000 gigabit 111010100000001010 atau 001. Nah, sistem bina itu bekerja dengan, nah, kita cara menghitung ini yang satunya aja ya, yang bernilai 1, yaitu dari 2, 4 hingga seterusnya sampai kelipatan 2 pangkat 7. Nah, ini yang akhirnya 2 pangkat 7 128. Kita hitungnya aja 128 ditambah 64 192 gitu. Nah, sistem ini itu bekerja dengan baik pada host dan perangkat jaringan, namun sangat sulit bagi manusia untuk mengolahnya. Untuk memudahkan penggunaan oleh masyarakat, alamat IPv4 itu umumnya dinyatakan dalam notasi desimal bertitik. Nah, PC1 diberikan alamat IPv4 192.168.10.10 dan alamat gateway defaultnya itu 192.168.10.1. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, nih, ini yang sudah diberikan diubah jadi desimal ya, yang sebelumnya masih biner. Nah, ini jadi, nah, untuk mengenai pengamatan jaringan secara menyeluruh perlu mengetahui penerapan biner dan memperoleh keterampilan praktis dalam mengonversi alamat IPv4 desimal bertitik. Nah, bagian ini membahas cara mengonversi antara sistem penomoran basis 2 biner dan basis 10 atau desimal. Ini nah, notasi posisi biner. Nah, untuk mempelajari konversi biner ke desimal membutuhkan pemahaman tentang notasi posisi. Nah, notasi posisi ini berarti bahwa suatu angka mewakili nilai berbeda tergantung pada posisinya yang ditempati angka tersebut dalam urutan angka. Nah, kalau sudah mengetahui sistem penomoran yang paling umum, yaitu sistem notasi desimal basis 10, sistem notasi posisi desimal beroperasi seperti yang dijelaskan tabel ini. Nah, akar posisi dalam angka 10 pangkat 0
041 nilai posisinya 1101. Nah, poin penjelasan setiap tabel. Nah, baris 1 radix adalah basis angkanya. Nah, notasi desimal berbasis 10. Oleh karena itu radixnya adalah 10. Nah, posisi dalam angka mempertimbangkan posisi angka desimal yang dimulai dari kanan ke kiri dan posisi ke 1. 0 itu posisi ke 1 dan 1 itu posisi kedua dan 2 posisi ketiga, 3 posisi keempat, yaitu posisi keempat. Jadi ini posisi 1, 2, 3, 4 dari kanan ke kiri. Jadi hitungnya dari sini ke sini. Nah, baris 3 mengandung nilai posisi dengan mengambil basis dan memangkatkan dengan nilai eksponensial dari posisi di baris 2. Nah, ini nilai dari pangkatnya ini. Nah, ini bilangan ke 1, hitungannya ke 1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, terus pangkatnya 01. Nah, catatan N0 sama dengan 1. Nah, nilai posisi baris 4 mewakili satuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk menggunakan sistem posisi, cocokkan angka yang diberikan dengan nilai posisinya. Contoh dalam tabel mengilustrasikan bagaimana notasi posisi digunakan dengan angka desimal 1, 2, 3. Nah, nilai posisinya 1110, 1. Ini ribuan, ratusan, puluhan, yang satu. Yang satuan. Angka desimal 1, 2, 3, 4. Menghitungnya 1 dikali 1000, 2 dikali 100, 4 dikali 1. Jumlah semuanya 1234. Nah, hasilnya dijumlahin semua 1234. Sebaliknya notasi posisi biner beroperasi seperti yang dijelaskan dalam tabel. Nah, nih cara menghitungnya dari 0 lagi. 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai pangkat 7. Nah, kita kalau ini pangkatnya posisi angka dalamnya ini bilangan ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nanti ini nomor 1 nilai posisi 2 pangkat. Ini pangkatnya barisan paling kiri 128, urusan selanjutnya 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, posisi berikut itu menjelaskan setiap baris 1 radix adalah baris bilangan notasi biner berbasis 2. Oleh karena itu radixnya adalah 2. Nah, baris 2 itu posisi dalam angka mempertimbangkan posisi bilangan biner yang dimulai dari kanan ke kiri. 0 posisi 1 ya sama tadi. Ini bilangan ke 1, posisi ke 1, 2, 3 sampai 8. Tapi dimulainya dari 0. Nah, baris 3 menghitung nilai posisi dengan mengambil baris dan memangkatkannya dengan nilai eksponensial dari posisi di baris 2. Nah, di sini semuanya dipangkatkan dengan 2. Nilainya 2 dipangkatkan dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai 7 karena kan ada 8 bilangan setiap biner. Dari IPv4 nya itu 8, jadinya ini sampai 7 karena dimulainya dari 0. Nah, dalam tabel mengilustrasikan bagaimana dengan binar 11 itu mengilustrasikan dengan angka 192. Nah, ini kenapa 192 itu? Karena cuma yang dihitung itu cuma nilai yang satunya doang. Yang ini nilai satunya doang yang dihitung. Nah, nilai satunya itu kan di sini akarnya 2 pangkat 7 dan 2 pangkat 6. Jadinya 128 sama 64. Nah, itu ditambah hasilnya tadi 192. Kalau yang nilainya 00 semua itu binar ya, nggak dihitung. Yang dihitung cuma yang nilainya 1. Nah, mengkonversi binar ke desimal. Untuk mengkonversi alamat IPv4 binar ke bentuk desimal per titik bagi alamat IPv4 menjadi 4 oktet atau 8 bit. Nah, 4 oktet itu yang dipisah ada 3 titik yang 192.168.10.1. Nah, itu tiap 192 itu 1 oktet, 168 itu 1 oktet. Nah, ada 4 oktet. Jadi diterapkan nilai posisi binar, angka binar oktet pertama dan hitung sesuai dengan itu. Nah, sebagai contoh anggaplah 1100 ini dan seterusnya itu alamat IPv4 binar dari sebuah host. Nah, untuk mengkonversi alamat binar ke desimal mulai dengan oktet pertama. Oktet pertama berarti yang paling kiri. Nah, seperti yang ditunjukkan pada tabel, memasukkan angka binar 8 baris 1 dan kemudian hitung untuk menghasilkan angka desimal 192. Angka ini masuk ke oktet pertama.
notasi desimal per titik. Nah ini yang dihitung pangkat 7 sama pangkat 6 nya ini 618 sama 64. Lalu untuk yang oktet kedua 1 2 3 ini ada 3 nilainya. 1 ini pangkat 7, pangkat 5 ini pangkat 3, pangkat 7 128, pangkat 5 32, pangkat 3 8, jadi 128. Nah terus nah ini dihitung juga nih pangkat 0, pangkat 1, pangkat 3, jadinya 1 ditambah 2 ditambah 8. Yang dihitung tuh biner tuh kalau pengen ngubah itu yang nilainya 1, pokoknya 1 lah, 0 tuh nggak dihitung, udah lewat aja. Nah ini kita tinggal hafalin nih perpangkatannya dari 0 0 1 2 3 nya ke 7 tadi, terus nilainya 1 2 4 8 16 3 2 1 ini. Terus ini yang didapetin di oktet ketiga nilainya 11. Nah untuk yang ini nilainya 0 0 0 1 0 1 0 10 10 nih 1 0 1 0 nilainya. Nah ini 2 ditambah 8 jadinya 10. Jadinya hasil yang didapat itu yang pertama 192 oktet pertama yang atas tadi kita ngitung. Kemudian yang kedua oktet kedua itu 168, oktet ketiga 11, oktet terakhir ini 10 yang kita dapetin. Nah konversi desimal ke desimal, nah selain itu kita perlu pahami cara konversi alamat IPv4 desimal ke per titik ke biner. Nah alat yang berguna itu tabel nilai posisi biner. Nah apakah angka desimal oktetnya itu sama dengan atau lebih besar dari bit paling signifikan? Nah jika tidak, masukkan angka biner 0 pada nilai posisi 128. Jika iya, maka tambahkan angka biner 1 pada nilai posisi 128 dan kurangi 128 dari angka desimal tersebut. Kalau lebih ya tadi 1, kalau kurang berarti 0. Kalau kurang dari yang ini nilainya ini desimalnya, nilai dari 128 ini. Berarti ngitungnya ini dari oktet paling kiri, berarti oktet paling kiri yang dari 192 tadi itu, dari awalnya itu dari kiri. Nah jika angka desimalnya itu sama dengan atau lebih besar, paling dari besar 64 itu, kalau nggak besar berarti nilainya 0 di posisi 64 ini. Nah di posisi ini jika tidak, jika iya maka tambahin biner 1 pada nilai posisi 64 dan kurangi 64 dari angka desimalnya itu. Nah ini samalah, dihitung sama besar apa enggak. Kalau sama ya terusan dikurangi dari yang angka 3 nya itu. Terus yang terakhir itu kode sama terakhir. Nah itu desimal oktet equal or greater than NAS. Nah sama atau lebih besar dari nilai 1. Jika tidak ya berarti sama aja nih. Nah kita nilainya itu nilai desimal itu sama apa enggak dari nilai yang 128 itu. Kalau sama atau lebih besar berarti nilainya 1, kalau kurang berarti nilainya 0, sampai seterusnya sampai habis. Nah contoh konversi desimal ke biner. Nah teman-teman prosesnya. Nah ini contoh untuk alamatnya. Angka oktet pertama yaitu 192 dikonversi ke biner menggunakan proses notasi posisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi itu nilainya posisinya yang oktet paling terakhir itu terakhir. Kalau yang paling kiri itu tadi 128, ini lebih besar apa enggak? Kalau lebih besar berarti nilainya 1. Kalau sama bisa dikurangi dari 128 nya itu. Nah proses pengurangan dapat dilewati dengan bilangan desimal yang lebih mudah atau lebih kecil. Nah misalnya perhatikan, cukup mudah untuk menghitung oktet ketiga dikonversi ke bilangan biner tanpa biner.
melalui proses pengurangan. Kalau berarti udah habis tadi, sisanya berarti 0 tinggalan udah. Ini 192 kalau dikurangi tadi paling pojoknya 1, berarti nilainya 1. Dikurangi 192 dikurangi 128 nilainya 64. Nah, 64 dikurangi lagi. Ini sama apa enggak sama yang, nah ini kan 192 tadi, 192 nilainya, wah oktetnya besar apa enggak, ini nilainya besar apa enggak atau sama apa enggak dari yang 128 di paling kiri. Wah berarti sama atau lebih besar nilainya, berarti di sini 1. Terus yang dikurangi 128, 192 dikurang 1 dikurang 128 jadinya 64. Nah 64 ini ke baris selanjutnya, ini bisa lebih besar atau sama enggak dari 64 ini. Kalau lebih besar atau sama berarti dikasih nilai 1, kalau kurang, kalau lebih kecil dari 64 ini nilainya 0. Ini nilainya 1 terus dikurang 64 berarti 0. Nah ini nilainya udah habis 0, berarti sisanya tinggal 000. Berarti ini kalau apanya itu binernya itu berarti nilainya ini 1, sisanya 0 0 0 0 0 karena udah habis tadi itu sih. Nah ini oktet keempat itu 11 menghabisi antara. Nah ini langkah pertama yang paling kiri nih, 192 itu lebih besar enggak dari atau sama enggak dari 168. Kalau ya lebih besar atau sama dari 68 berarti nilainya 1. Kalau kurang, kalau di bawahnya 128 yang nilainya 192 ini berarti nilainya 0. Nah ini nilainya 1. Nah saya ditanya lagi nih, nah 192, nah 192 nih ubah angkanya jadi 64 ya, karena dikurang dari yang angka tadi pertama ini kita 128 ini, pada ada nilainya 1 berarti udah kepakai, dikurangi 128 nih, 192 dikurang 128 sisanya, nah sisanya 4. Usaha 64 ini nilainya lebih besar gak dari yang ini atau sama atau kurang. Kalau kurang ya berarti 0, kalau sama atau lebih besar ya 1. Nanti usaha 64 dikurangi 0, pada nilainya 0 udah Anda habis, berarti sisanya ya udah 0 semua gitu. Nah seperti yang disebutkan bagian ini alamat AB4, seperti yang disebutkan di awal topik, router dan komputer itu hanya memahami biner, sedangkan manusia bekerja dengan desimal. Nah penting bagi kita untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kedua sistem penomoran ini dan bagaimana penggunaannya dalam jaringan. Nah alamat desimal per titik 192.168 is an IP address that is assigned to computer. Nah yang ditambahkan ke komputer itu ini IP-nya, tapi aslinya itu berbentuk biner supaya kita lebih bisa bacanya atau bisa pahamnya kita pakai desimal. Tapi kalau di komputer tuh bahasanya cuma yang desimal biner ini. Nah oktet ini bagian ini ada 4 oktet yang AB4 itu. Ini 1 oktet ke-1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Setiap oktet dipisahin 1 titik 1 2 3, jadinya ini ada 4 oktet. Tiap nilainya ini yaitu ini desimal ini. Nah ini alamatnya 32 bit kan. 32 bit ini dari bilangan biner tadi itu, tiap satu oktet kan 8 biner. Ini 8 kali 4 32 gitu. Mungkin yang bagian pertama udah habis nih, terusan selanjutnya nah ini untuk bagian selanjutnya tadi kita udah pahami dari biner ke desimal atau konversi desimal ke biner. Nah di sini kita memahami yang namanya hexadesimal yang di atasnya, yaitu di sini ada kalau desimalnya 0 sampai 9, kalau di sini 0 sampai 9 ditambahin huruf A B C D E F. Nah ini hexadesimal itu dari 0 sampai F. Nah, alamat hexadesimal dan IPv6. Nah sekarang kita tahu cara konversi biner ke desimal dan desimal ke biner. Nah kita udah butuhin keterampilan itu untuk memahami pengalaman IPv4 di jaringan. Tetapi kita juga kemungkinan besar menggunakan alamat IPv6 di jaringan.
Nah, untuk memahami alamat IPv6 itu, kita harus mampu mengkonversi hexadesimal ke desimal dan sebaliknya. Nah, sama seperti desimal adalah sistem bilangan berbasis 10, hexadesimal itu berbasis 16. Nah, 16 dari 0 nyampe F ini tadi kan notanya 16. Nah, 16 sistem bilangan berbasis 16 itu menggunakan angka 0 dan hingga 9 dan huruf A hingga F. Nah, ini contoh gambarnya. Dilihat. Nah, ini sampai F doang. Nah, sistem binario dan hexadesimal itu bekerja dengan baik bersama-sama karena lebih mudah untuk menyatakan suatu nilai sebagai satu digit hexadesimal daripada sebagai 4 bit biner. Nah, setiap penomoran hexadesimal itu digunakan dalam jaringan untuk mempresentasikan alamat IP versi 6 dan alamat MAC Ethernetnya. Nah, alamat IPv6 itu memiliki panjang 128 bit dan setiap 4 bit itu direpresentasikan oleh satu digit hexadesimal. Nah, sehingga totalnya ada 32 hexadesimal. Sehingga alamat IPv4 itu tidak peka terhadap huruf kecil atau besar dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, format yang disukai untuk menulis alamat IPv6 adalah ini contohnya x-2, 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 x-2 dengan setiap x terdiri dari 4 nilai hexadesimal. Nah, ketika merujuk pada 8 bit atau 8 bit alamat IPv4, kita itu menggunakan istilah octet. Nah, dalam IPv6 itu hextet adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk merujuk pada segmen 16 bit atau 4 nilai hexadesimal. Nah, setiap X itu adalah satu hextet 16 bit atau 4 digit hexadesimal. Nah, ini nilainya 4 digit hexadesimal atau 16 digit biner dibagi 4 digit hexadesimal, tulisan di itu nilainya sama dengan 16 digit biner. Topologi contoh pada gambar alamat hexadesimal. Nah, ini alamatnya 2001 dp8.2 AJKD 1.2.2 trafiknya 4. Nah, konversi desimal ke hexadesimal. Nah, mengubah desimal menjadi nilai hexadesimal itu sangat mudah. Langkah-langkahnya begini. Yang pertama itu konversi angka desimal ke string biner 8 bit dulu. Nah, kita punya angka desimal, kita diubah dulu ke jadi biner dulu. Nah, lalu bagilah string biner itu jadi 4 kelompok, menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 bagian, dimulai dari posisi paling kanan. Nah, konversi keempat bilangan biner tersebut ke dalam digit hexadesimal. Nah, ini jadinya 2 ya, maksudnya 4 bagian tuh kan ada 8 biner, jadinya tuh dibagi 2, jadinya 4 ada kanan ada kiri. Nah, itu jadinya 2 bagian isinya 4. Nah, contoh memberikan angka-angka konversi 168 ke hexadesimal. Nah, 168 dalam biner tuh ini 1010 1000. Pasan 1010 1000 itu dalam 2 kelompok 4 biner digit. Nah, ini dibagi ini bagian kanan tuh yang 1000, bagian kiri 10 itu. Nah, 10.000 tuh hexadesimalnya A dan 10 itu hexadesimal B. Jadi jawaban 16 adalah AB dalam hexadesimal. Nah, lalu konversi hexadesimal ke desimal. Nah, untuk konversi hexadesimal ke nilai desimal juga itu mudah kok bilang di sini bilangnya. Nah, yang pertama tuh langkah-langkahnya itu ada. Pertama, konversi angka hexadesimal itu ke string biner 4 bit. Nah, terusan buat pengelompokan biner 8 bit mulai dari posisi paling kanan. Nah, lalu terakhir tuh konversikan setiap kelompok biner 8 bit menjadi angka desimal yang setara. Nah, contohnya itu kita mengkonversi D2 ke desimal. Nah, D2 dalam string biner 4 bit itu adalah 1101 dan 0010, di mana 1101 dan 0010 ini adalah 110 dalam pengelompokan 8 bit. Nah, dalam biner setara dengan 210 dalam desimal. Nah, ini berarti kita bagi 2. D-nya itu apa? D-nya ternyata 11 0 dan 2-nya itu 0012.
terusan digabung keduanya, kita cari bitnya berapa. Di sini satunya dihitung 128 ditambah 64 ditambah berapa nih, 16 ditambah 1 ditambah 2, jadinya totalnya 210. Mungkin untuk bagian modul 5 sistem number itu di modul ini mungkin cukup sampai di sini aja. Jika ada salah kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri.